Selamat sore pemirsa dimanapun berada. Saya Tony dari kantor pengacara Tony dan Partner. Pemirsa, pemilihan presiden telah selesai. Bahkan sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan sudah ditetapkan oleh KPU siapa presiden dan wakil presiden terpilih masa jabatan 2024-2029. Yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Namun banyak sekali di pemberitaan maupun di media sosial bahwa PDI Perjuangan tengah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau PT UN Jakarta. Nah, saya tertarik ketika muncul video Bang Hotman Paris Hutapea di mana beliau mengatakan bahwa PT UN Jakarta tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Bahkan dengan keyakinannya 1000%, Bang Hotman Paris mengatakan bahwa PT UN Jakarta tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Nah, saking penasarannya, kemudian saya telusuri di Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Nah, di kolom pencarian ini kita ketik PDI Perjuangan, maka muncullah perkaranya, yaitu perkara nomor 133-TF-2024-PTUN.JKT. Tanggal register 2 April 2024. Klasifikasi perkara tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual. Para pihaknya, penggugat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diwakili oleh Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Tergugatnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI. Nah, status perkaranya di sini kita lihat ini pemeriksaan persiapan. Lama proses 23 hari baru kan. Nah, kita klik di detailnya ini. Tanggal pendaftaran itu Selasa 2 April 2024. Jadi didaftarkannya perkara ini sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, di mana putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April 2024. Kita lihat di riwayat perkara. Di riwayat perkara ini 1. Selasa 2 April 2024 ya pendaftaran perkara, kemudian Selasa 23 April 2024 penetapan ya panggilan para pihak, kemudian masih Selasa 23 April 2024 penetapan dismisal diterima. Artinya, penetapan dismisal diterima itu berarti objek sengketa yang diajukan oleh PDI Perjuangan di PT UN Jakarta melawan KPU RI itu diterima. Kalau diterima berarti objek sengketa itu menjadi kewenangan PT UN Jakarta untuk mengadili perkara tersebut. Gitu Bang Hotman Paris ya. Nah, mungkin Bang Hotman Paris ini belum melihat SIPP PT UN Jakarta. Makanya Bang Hotman Paris sampai mengatakan yakin 1000% bahwa perkara tersebut bukan kewenangan PT UN Jakarta untuk memeriksa dan mengadili. Nah, nyatanya saya lihat di SIPP PT UN Jakarta, ini PT UN Jakarta mempunyai kewenangan atau berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh PDI Perjuangan melawan KPU RI. Nah, jadi Bang Hotman Paris menyebut istilah kewenangan absolut. Yang dimaksud Bang Hotman Paris kewenangan absolut itu dalam hal ini adalah kompetensi absolut. Jadi ada kompetensi absolut, ada kompetensi relatif. Ya. Nah, kompetensi absolut itu adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan objek sengketanya. Nah, objek yang disengketakan itu apa? Nah, setelah didaftarkan, ya, PT UN itu memeriksa objek yang disengketakan ini apa. Nah, apabila setelah pemeriksaan objek yang disengketakan ini ternyata merupakan objek TUN, merupakan keputusan pejabat tata usaha negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara itu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Ya. Nah,
saya tidak tahu nih, apakah objek sengketa yang diajukan, yang digugat di PT UN Jakarta ini, apakah surat keputusan KPU mengenai pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka, ataukah keputusan KPU RI mengenai perhitungan suara. Tetapi kalau PT UN sudah menerima, sudah menetapkan dismisal diterima, berarti apapun itu, mau yang digugat itu, mau surat keputusan KPU mengenai pencalonan Bapak Gibran Rakabuming Raka, maupun mengenai perhitungan suara, kesimpulannya diterima sebagai objek tun, di mana PT UN Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Itu ya. Nah, buat pemahaman masyarakat juga, jadi selain ada kompetensi absolut, itu ada kompetensi relatif. Nah, kalau kompetensi absolut itu kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili terkait objek sengketa yang diajukan dalam gugatan. Nah, jadi kalau misalnya yang diajukan itu bukan keputusan tata usaha negara, maka PT UN tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Nah, tetapi kalau yang diajukan adalah objek sengketa keputusan tata usaha negara, maka PT UN berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Nah, kemudian kalau kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan wilayah para pihak. Nah, jadi misalnya penggugat berada di Kabupaten Indramayu, tergugatnya berada di Kabupaten Indramayu juga. Nah, kemudian mengajukannya di Pengadilan Negeri Surabaya, bukan di Pengadilan Negeri Indramayu. Nah, kalau mengajukannya di Pengadilan Negeri Surabaya, ya jelas Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempunyai kompetensi relatif. Artinya Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena para pihaknya itu berada di Kabupaten Indramayu. Itu. Nah, kemudian kita lanjutkan masih Selasa 23 April 2024 yaitu penetapan majelis hakim ya atau hakim. Kemudian masih tanggal 23 April 2024 juga yaitu penunjukan panitera pengganti, kemudian penunjukan jurusita dan kemudian pemeriksaan persiapan. Nah, kalau kita lihat di pemeriksaan persiapan ya, ini agenda selanjutnya itu Kamis tanggal 2 Mei 2024 agenda pemeriksaan persiapan. Nah, jadi kalau agendanya sudah di pemeriksaan persiapan, itu berarti sidang itu akan dilanjutkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut guna memutus apakah nanti gugatan penggugat dalam hal ini PDI Perjuangan dikabulkan atau ditolak. Itu. Saya tidak bisa memberikan pendapat lebih dalam karena saya tidak tahu materi gugatan PDI Perjuangan itu apa ya. Lalu dalil-dalilnya apa, sehingga saya tidak bisa untuk berpendapat lebih dalam. Apakah gugatan PDI Perjuangan terhadap KPU RI di PT UN Jakarta itu dikabulkan atau ditolak. Ya. Kita lihat saja nanti, ya. Saya akan mengikuti terus perkembangannya sidang ini karena ini menjadi pembelajaran buat kita semua, terutama saya sebagai pengacara. Demikian dari kantor pengacara Tony dan Partner. Terima kasih.